Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terus mengusut kasus dugaan suap pelepasan kawasan hutan produksi terbatas, HPT, yang menyeret Bupati Kuantan Singingi, Kuansing, Suhardiman Ambi. Lembaga anti rasuah ini menyoroti keterlibatan pihak kementerian karena otoritas dan kewenangan penuh terkait persetujuan izin lahan tersebut berada di tangan Kementerian Kehutanan, Kemenhut, bukan pada tingkat pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kuansing sejatinya hanya memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi teknis serta kesesuaian tata ruang daerah. Penyidik KPK kini memusatkan perhatian pada pertemuan tatap muka antara Suhardiman Ambi dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 2 Juni 2026 lalu di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Suhardiman beserta jajarannya mengusulkan pembebasan 3.800 hektar lahan kawasan hutan agar bisa masuk ke dalam program Tanah Objek Reforma Agraria, TORA. KPK mencurigai pertemuan ini menjadi titik awal kesepakatan gelap di balik pengurusan tata ruang daerah. Karena itu, penyidik membuka peluang besar untuk memanggil Menhut beserta jajaran kementerian guna melacak aliran uang pelicin ini. Terkait suap izin hutan produksi terbatas, jadi betul ini memang kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Apakah nanti disetujui atau tidak itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan? Ucap Pelaksana Tugas, PLT, Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. Taufik juga menegaskan bahwa tim penyidik pasti akan memanggil pihak kementerian apabila penyidikan membutuhkan keterangan lebih lanjut untuk memperkuat bukti dan fakta-fakta pertemuan terkait pemenuhan unsur pidana. Praktik kotor Suhardiman dalam melancarkan pengurusan izin pelepasan hutan ini secara langsung mengorbankan masyarakat kecil di tingkat desa. KPK menemukan fakta mengejutkan bahwa sang bupati mengumpulkan dana rasuah dengan cara memotong paksa sisa hasil usaha, SHU, milik para petani sawit anggota Koperasi Unit Desa, KUD, di Kabupaten Kuansing. Suhardiman merampas setengah dari penghasilan para petani yang nominalnya hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan demi mendanai pengurusan izin pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan. Uang-uang yang pihak KUD kumpulkan itu tadi tersampaikan berdasarkan dari pemotongan-pemotongan sisa hasil usaha. Kan koperasi ada usaha? Kan itu mereka potong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Jelas Taufik merinci temuan penyidik. Skandal rasuah sektor kehutanan ini bermula setelah tim KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Suhardiman Ambi pada akhir Juni 2026. Awalnya, penyidik menangkap bupati tersebut terkait kasus suap lelang jabatan Sekretaris Daerah, Sekda, Kuansing. Suhardiman meminta sebuah mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar rupiah kepada Zulkarnain sebagai syarat menduduki posisi Sekda. Kini, KPK resmi menahan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sembari terus menelusuri muara aliran uang hasil keringat para petani tersebut. Permisi. Gimana Pak, ada mau sampaikan Pak? Dikit Pak, ada yang mau sampaikan? Ya, mau dukungannya, doa ya. Pak, salah ya. Kita berdoa. Kita berdoa. Jual berapa Pak? Cabut siapa Pak? Namanya hilang. Pak, kemarin sempat kabur Pak. Pak, ada yang bocorin ya Pak? Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya Pak? Pak, kemarin dijemput siapa makanya hilang? Pak, ya. Gimana Pak? Buka. Gaji ASN pada dimakan ya Pak ya? Gaji ASN Lagi ngomong gitu. Diam. Pak, kemarin dijemput siapa? Yang bocorin ya Pak? Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya Pak? Pak, kemarin dijemput siapa makanya hilang? Pak, yang bocorin siapa Pak? sambil jalan. Sambil jalan. Kasih jalan Bang, kasih jalan Bang. Apa Pak? Injak aja Pak.
Pintunya dibuka. Pintu. Pak Kapolres ya yang jemput ya Pak ya? Bang, jangan ada di pintu, Bang. Bang, jangan di pintu. Pak, polisinya gimana, Pak? Masuk, masuk. Pak, dapat nasi kotak nggak di dalam, Pak? Dapat. Pak ganteng pakai rompi oranye Pak, nambah keren. Sore kami akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyidikan oleh KPK wilayah Kabupaten Kota Sidiki, Provinsi Riau, bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PNS di Kabupaten Wansing. Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam elektronik berupa transaksi keuangan. Selain itu juga tim mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga menjadi instrumen suap yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Adapun perkara ini juga berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Wansing. Selain itu, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Wansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK dengan keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini. Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan ini benar bahwa tim juga melakukan pemasangan KPK lain di sejumlah titik. Artinya ketika ini nanti sudah bergulir pada tahap penyidikan, maka KPK oleh penyidikan akan melakukan masa penggeledahan di sejumlah titik yang sudah dipasang KPK lain. Tentunya kegiatan penggeledahan adalah untuk memperoleh bukti tambahan untuk memperkuat di dalam penyidikan perkara ini. Dan dari rangkaian penyelidikan tersebut ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan, sehingga dalam proses penyidikan ini KPK juga nanti akan menetapkan para pihak sebagai tersangka. Kami akan terus menelusuri informasi tersebut. Yang pasti memang tim melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Bupati dan juga Sekda yang sampai dengan saat ini belum ditemukan posisinya, sehingga kami mengimbau dalam kesempatan ini kepada Bupati dan juga Sekda Wansing untuk kooperatif menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukum yang sedang berjalan bisa dilakukan secara efektif. Kita jadwalkan esok siang atau sore, jadi pasca